Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, saya harap Bapak Ibu dalam kondisi sehat ya, dan tentu saja selalu happy. Tapi Pak, hari ini marketnya kurang oke ya, bikin galau. It's okay lah. Sebelum itu sebelum saya bahas ya, saya mau review dulu video saya yang satu ini. Nah, kemarin kita udah singgung sedikit ya, saya sempat dari judulnya sebenarnya udah kelihatan bahwa saya bukan berharap, tapi melihat potensial koreksi ya. IHSG koreksi di saat uptrend, potensi buy on weakness. Jadi saya lihat Bapak Ibu penting sekali untuk punya strategi ya, bukan untuk average down terus-terusan, tapi untuk melihat di titik mana sih kita boleh beli harga diskon ya, karena tentu saja kita harus mencermati pergerakan dari satu harga. Biasanya kalau udah terlalu tinggi pasti akan koreksi dulu. Nah, jangan beli di pucuk. Banyak sekali teman-teman kita yang terjebak ya, selalu bebanyak yang beli di pucuk. Jadi salah satu cara untuk menghindari beli di pucuk adalah kita harus tahu dulu level mana supportnya dan kapan kita waktu terbaik untuk beli. Dan saya sebagai contoh, saya akan ulas di market review ini ya. Titik mana sih yang kita paling oke untuk buy on weakness gitu ya, berdasarkan Winner Stocks Indonesia tentu saja. Oke, kita langsung mulai aja market review ya. Hari ini tidak terlalu panjang saya buat videonya ya. Nah, ini dia komposit kita. Komposit kita, kenapa saya bilang kemarin saya lihat beberapa kali ya, dia candlenya sering membentuk merah tua ya, cermatin ya, membentuk merah tua, gampang banget bikin merah tua. Dan hari ini ya, kemarin merah tua dan hari ini merah tuanya cukup dalam ya, dan selendangnya juga tipis sehingga gampang ditembus. Nah, saat ini kita melihat support ya, saat ini support terdekat ada di sini, di level 6.200. Tapi kalau level 6.200 ini sampai tertembus ya, dia berpotensi untuk menguji level 6.000-an. Jadi tentu saja kita lihat 6.200 ini atau 6.180-an, gap ini tutup dulu, tapi biasanya saya khawatir kalau tutup malah bablas, tapi nggak apa-apa, harus tutup. Saya melihat ini dalam beberapa waktu ini harus tutup, jadi kita jangan terlalu euforia. Makanya saya selalu kalau di market review, saya selalu bilang sama teman-teman, waspada, waspada, dan waspada. Itu clue dari saya sebenarnya, dan seperti Bapak Ibu perhatikan, dalam beberapa waktu ini saya tidak terlalu agresif untuk memberikan rekomendasi ketika market berjalan. Karena angin mudah sekali berubah, dan yang saya berikan rekomendasi lebih ke yang saya lihat saya sudah cukup confirm, volumenya cukup banyak ya, naiknya cukup masif. Nah, saya rekomendasi, dan jarang untuk emiten yang gap up terbang kayak contoh ICBP hari ini. Saya nggak berani rekomendasi kalau udah kayak begitu ya. Terus beberapa emiten lah yang hari ini terbang. Kalau Indofood tadi sebenarnya ideal banget untuk beli karena saya sudah tanggal berapa ya, saya udah sempat rekomendasikan Indofood. Dan Indofood itu sebentar ya, ini Indofood trading plan-nya jelas, ini tanggal 19 saya sudah rekomendasikan. Tanggal 19, terus itu berarti tanggal 20-nya saya rilis ini di prospektus. Ini yang kita sebut sebagai prospektus ya. Mencoba keluar dari zona downtrend dan silakan beli jika mampu lebih tinggi dari high sebelumnya di 6.500. Dan kemarin dia kan sempat ngedrop tuh. Jadi Indofood kan ngedrop. Nah, Indofood ngedrop, kita nggak beli, dan tadi pagi pembukaan jebret langsung di atasnya ini ya. Coba kita cek Indofood pembukaannya bagaimana. Nah, ini tadi begitu pembukaan langsung di atas 6.550-an. Ya, masuk strategi kita ya, masuk strategi kita. Kan buy above-nya sebelumnya itu di atas skyline atau 6.500, dan bam, dia meledak
kalau beli sesuai strategi 6.550-an itu, kita setidaknya sudah capai target di ini sesuai yang saya tulis ini. Nih, tadi capai 6725. Coba kita balik lagi. Nah, ini dia nih 6725. Hit target, langsung capai target. 6725 profit berapa tuh? Ya, sekitar round 3-4%-an lah, sekitar 3% sampai 4% ya, sesuai dengan trading plan ini. Jadi enak banget, kalau itu sebabnya saya buat prospektus ini. Jadi buat member-member saya VIP, kita sudah ada panduannya. Jadi saya ajak Bapak Ibu, jika ingin dapat panduan, belajar dengan baik dan benar, bisa punya strategi yang benar, silakan bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia ya. Oke, itu kembali lagi ke composite. Jadi itu kita sebabnya buy on support ya. Sebaiknya di titik-titik support yang sudah kita lihat ya, itu penting sekali. Oke, kita langsung saja. Oh, hari ini IHSG membukukan net sell lagi, minus 191,8 miliar ya. IHSG membuka net sell. Dan coba kita sektoralnya bagaimana? Ya, sektor agri lumayan ya, mantul dari selendang. Nah, ini kan kita bolak-balik, saya sudah memperlihatkan pada Bapak Ibu, selendang bisa jadi support resisten dinamis yang bagus, yang kuat ya. Kemudian basic industry. Wow, masih cukup oke, walaupun dia koreksi, tapi dia tidak bikin lower low ya, masih tertahan. Kita masih cermatin ini. Habis basic industry ada consumer. Wow, consumer kepentok lagi ya, lagi-lagi dia nggak mampu keluar dari skyline. Luar biasa ya, luar biasa sekali indikatornya ya. Dia terbang, kepentok, dan langsung koreksi ya. Masih ada yang meragukan algoritma kuantitatif dari Winner Stocks Indonesia. Habis consumer ada finance. Wah, finance kurang baik ya. Jebol support selendang nih, finance. Waduh, target turun di skyline ya. Skyline mana ini? Skyline kita. Habis finance ada miscellaneous industry. Juga sama, belum mampu bertahan di atas skyline. Kemarin saya sudah ngomong ya. Silakan Bapak Ibu nonton video YouTube saya lagi ya. Silakan nonton ini lagi. Sudah saya ngomong mengenai ini. Dia memang nggak di atas skyline, tapi kalau dia nggak kuat terbang, potensi koreksi, dan miscellaneous industry terlihat begitu ya. Mining belum mampu ya, walaupun masuk ke selendang tapi belum mampu untuk breakout. Habis mining ada trade. Wow, trade menarik untuk disimak ya. Ini cakep nih trade nih. Habis trade ada properti. Wadaw, properti ya. Ngeri ya, jebol skyline. Nah, ini yang hati-hati nih ya. Terus habis itu, oh lupa, satu sektor nih, infrastruktur. Juga sama ya, koreksi dan tertahan di level supportnya selendang. Kalau jebol ini ya berpotensi menguji lagi ke sini level skyline. Ya, itu dari sektoral. Sebelum saya mulai untuk rekomendasi 5 saham, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan beri jempol ya jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kami upload, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Soalnya kita setiap pagi kita premiere ya, jam 8-an. Oke, sekarang kita masuk ke emitennya. Emiten pertama yaitu ISAT. Nah, ini cermatin jika dia bisa mantul dari level selendang ini ya. Kalau dia mantul, wow, menarik nih. Tadi kita udah spek buy, karena dia turun dan dia udah mulai tweet dan naik sedikit.
Ada yang spek buy tadi, ada yang, Pak saya nunggu besok aja deh buat confirm, silahkan. LSIP, wow, LSIP tertahan selendang ya, tapi pada saat trennya masih bagus. Harga CPU dunia oke kok, lagi trend up. Kemudian Indofood saya rekomendasikan, Pak, tapi itu udah terbang. Yes, saya rekomendasikan karena pada dasarnya dia udah proses untuk naik, dan kalau dia bisa mampu naik ke atas atas V-line menarik. Tapi yang bikin ganjalan saya adalah dia terlalu jauh meninggalkan selendang. Saya lebih suka besok dia koreksi dulu, kita buy on weakness di areal selendang ini, baru dia nanti naik lagi ya. Itu Indofood. Kemudian Java juga, wow, ini nyungsepnya cukup sadis, tapi saya lihat biasanya yang sadis-sadis begini biasanya cepet turun, cepet naik juga, biar kita berharap gitu. Atau kalau nggak, ini hukum ya, kalau cepet naik ya berarti cepet turun juga. Jadi sesuatu apa yang instan, yang cepat, biasanya bereaksi juga, berlawanan juga cepat juga ya. Kemudian ada Bank BCA. Wow, ini lumayan menjanjikan. Beberapa waktu ini udah downtrend, turun terus. Karena dia pada dasarnya trennya lagi uptrend ya, jadi saya mencoba untuk spek buy di level-level ini. Nanti kalau dia mantul, wow, yummy ya. Kita buy on weakness untuk BCA. Oke, itu dulu market review dari kita. Ya cepet saja, nggak banyak-banyak, nggak lama-lama, karena kita harus banyak berdoa. Nggak juga sih. Tapi saya cermati ya, saya sudah katakan bahwa IHSG kalau jebol 6.175 potensi untuk menguji support di 6.000-an. Hati-hati aja. Sampai di sini market review saya. God bless.